Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Kami kelompok dari kelompok 2 kelas TI 24C1. Di sini kami akan bertanya tentang iman kepada Allah pada Ustadz Didin. Dengan saya Fasyal Muhammad. Saya Muhammad Dafairullah. Saya Eka Dwi Wahyudi. saya Wulan Melinda Sari. Dan ini dengan Ustadz Didin. Jadi ini Pak, saya mau nanya, apa yang dimaksud dengan kehilangan iman kepada Allah dalam konteks murtad dan bagaimana hal ini terjadi menurut, pandangan Islam? Iya, jadi kalau di dalam Islam itu kan yang namanya percaya kepada Allah atau iman kepada Allah itu kan rukun iman yang pertama ya. Nah ini jadi diharapkan setiap orang beriman, orang yang sudah muslim ya, ini dia memegang teguh keimanannya kepada Allah ya, jangan sampai kemudian imannya lepas ya karena perbuatan yang melanggar yang dilakukannya itu ya, yang kemudian dia menjadi murtad. Murtad itu artinya keluar dari Islam ya, baik secara lisan, perbuatan atau keyakinan ya. Nah, itu bisa membuat orang dia keluar dari keimanan ya, dari keislaman, murtad ya. Itu makanya harus dijaga dengan cara apa? Dengan cara mentaati perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah agama ya yang sudah disyariatkan, yang sudah diwajibkan ya. Jadi kewajiban agama itu ya melaksanakan perintah-perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa ya, atau ibadah haji bagi yang mampu itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kalau dia tidak melaksanakan ya bisa jadi dia jatuh ke murtad nantinya gitu. Terus juga gimana sih Pak cara kita tuh meningkatkan biar kita nggak ragu gitu sama Allah gitu? Ya. Jadi Nah, untuk supaya kita lebih yakin ya, memang pertama harus kita laksanakan perintah Allah. Ya, itu harus diusahakan dilaksanakan walaupun mungkin agak awalnya terpaksa gitu ya. Karena kan kadang-kadang orang dalam ibadah itu malas ya. Kalau nggak dipaksa tuh malas. Tapi lama kelamaan ya itu akan jadi kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu lain jadi sebuah kebutuhan ya. Ibadah yang diperintahkan oleh agama itu pasti ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya itu ya. Buat yang melaksanakannya ataupun orang-orang di sekitarnya ya. Cuman kadang-kadang kita apa belum belum yakin awalnya, tapi lama-lama insya Allah akan yakin ya dari kebiasaan. Makanya ibadah itu tidak sekali, tapi berkali-kali terus supaya kerasa manfaatnya. Ya. Kalau hanya sekali kan kadang-kadang orang ya nggak ada ini gitu. Ya, jadi harus terus insya Allah akan timbul keyakinan. Ya, wa'bud robbaka hatta yakal yakin dan beribadah kamu kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadanya gitu. Jadi harus terus-terusan istiqomah. apa dalam Islam ada jalan Pak buat bagi seseorang yang udah murtad buat kembali lagi ke jalan Allah gitu? Ada ya. Nah, itu berarti namanya tobat ya, bertobat. Nah, itu caranya pertama dia istighfar ya. Tobat itu kedua dia baca syahadat lagi ya. Karena syahadat itu kan dia mengembalikan keislamannya. Ya, tadi kan keluar harus kembali bersyahadat lagi ya. Syukur-syukur ada saksinya ya. Nah, kemudian dia ada perasaan menyesal sudah berbuat murtad ya. Menyesal, kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi. Itu yang disebut dengan tobat nasuha ya. Nah, terus dia harus apa namanya itu kalau dia melakukan pelanggaran dia harus mengganti pelanggarannya dengan kebaikan dengan amal-amal soleh ya. Itu kira-kira eh, cara bertobat di dalam Islam yang diajarkan ya yang benar yang disebut dengan taubat nasuha gitu. Gitu, Apa jadi ada peran-peran buat
kalau kita ngaji bareng gitu Pak, ada pengajian, ada Majelis taklim. majelis taklim gitu, bisa kayak gitu buat ningkatin juga gitu keimanan Iya kita bisa gitu, kan. buat kebantu. Itu kan hadir di majelis taklim, kemudian melaksanakan ibadah seperti sholat ya, kemudian mendengarkan nasihat-nasihat guru atau nasihat apa nama itu tokoh agama gitu ya, kiai, ustadz, itu juga bisa menambah keyakinan dan juga bisa apa namanya itu membuat kita lebih yakin, lebih tenang gitu ya. Karena kan kadang-kadang kita kalau kita merasa bersalah, ya kira-kira kita harus nanya ke siapa gitu. Biasanya ke tokoh agama, ke ustadz, ke kiai, gimana cara cara jalan keluarnya gitu. Nah, insya Allah di majelis taklim kan ada ustadznya gitu. Atau di masjid ketika sholat juga ada imamnya atau ada orang yang bisa diajak bicara ya, itu bisa sedikit memberi jalan keluar gitu. Terus bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang ketika orang itu udah murtad, itu gimana Pak? Ya kalau dia murtad kemudian tidak mau kembali berarti dia udah jatuh nanti keluar dari Islam, bukan Islam lagi, bukan muslim lagi dia, kafir nantinya ya. Itu. Jadi yang bisa membuat seseorang keluar dari Islam itu ya pertama murtad, kedua musyrik. Ya, sebenarnya yang pertama itu musyrik. Musyrik menyekutukan Allah ya. Kemudian murtad juga hampir sama. Cuman kalau murtad lebih ke bukan hanya perbuatan tapi kadang-kadang ucapan ya, menganggap orang muslim mengatakan orang muslim kafir itu juga murtad nantinya. Ya. Kemudian dia di dalam itikad yakin bahwa ada Tuhan lain, nah itu juga murtad. Atau dia beribadah masuk ke tempat ibadah lain, ke tempat orang rumah ibadah lain, juga ada yang mengatakan itu bisa membuat dia murtad gitu ya. Jadi ada musyrik, ada murtad, ada lagi munafik ya. Itu orang-orang yang akan membuat dia keluar dari Islam ya. Kemudian ada lagi satu lagi itu namanya ya, musyrik, murtad, munafik. Satu lagi, aduh, apa tuh? Ada satu lagi tuh namanya tuh. Dia suka melakukan dosa ya, walaupun dosa kecil, nah, tapi dia masih muslim tapi tetap dosa. Nah itu juga rawan dia bisa lama-lama keluar dari muslim, keluar dari Islam ya. Nah, itu. Walaupun itu dalam konteks bercanda itu gimana Pak? Iya sama ya canda. Apa namanya itu kalau dia bercandanya bisa menjerumuskan ya dia keluar dari muslim, itu juga bisa keluar nantinya ya. Harus di dalam murtad itu ada murtad ucapan ya. Murtad yang dari ucapannya itu bisa mengeluarkan dia dari keislamannya ya. Ya seperti saya bilang tadi, kalau kita mengatakan kepada saudara muslim kita nih ya, hai kafir, padahal dia muslim, nah itu kata Nabi akan membuat dia keluar dari keislamannya ya. Atau hai murtad, atau hai bid'ah gitu, ahli bid'ah ya, itu juga dikhawatirkan. Atau mengatakan kepada saudara muslim kita dengan perkataan menggunakan nama binatang ya yang diharamkan seperti anjing atau babi itu kepada saudara kita ya. Itu menurut agama akan membuat dia murtad secara ucapan ya. Maka caranya dia harus minta maaf dan dia segera bertobat, beristighfar itu. Ya. Pak, kalau boleh tahu ada ayat-ayat Al-Quran yang mengajak umat Islam untuk tidak terjerumus ke murtad nggak ya Pak? Ada ya apa namanya itu? Di antaranya itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah.
ya, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu kana aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ya, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jadi jangan tanggung-tanggung yang sedikit-sedikit, jadi separuh-separuh ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu kana aduwwum mubin, sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Itu. Nah, ini di antara ayat-ayat yang menegaskan bahwa kita dalam berislam harus secara keseluruhan, jangan mengikuti ajakan dari setan. Ajakan setan itu ya itu tadi melakukan murtad, ya, berbuat syirik atau musyrik, ya, kemudian berbuat munafik, ya, dan lain sebagainya yang membuat dia jauh dari agama. Biasanya kan itu ajakan-ajakan setan kayak gitu. Pokoknya setan itu nggak mau anak keturunan Adam itu menyembah Allah, ya, mengikuti mentaati perintah Allah. Kalau setan pengennya si manusia itu, kita semua itu ngikuti dia. Ya, dia kan itu tempatnya nerakanya, berarti kita disuruhnya masuk neraka. Ada yang mau tanya lagi? Terakhir Kak. nih Pak, buat memperkuat keimanan kita kepada Allah itu gimana Pak caranya? Nah, untuk supaya memperkuat keyakinan kita ya, kalau itu pertama harus kita harus banyak muhasabah. Ya, muhasabah itu artinya introspeksi diri, ya, evaluasi diri lah, hitung-hitung diri, ya, bahwa kita itu dijadikan Allah di bumi ini tugasnya ya beribadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Introspeksi, terus kita sudah sejauh mana nih amal ibadah kita? Berapa? Belum. Iya Pak. Berapa? Penuh memorinya. Nih. Dikit Ganti lagi. nih. Tambah dikit lagi. Udah. Dikit lagi. Nah, kalau kita termasuk orang yang kurang ibadahnya gitu ya, ini saatnya kita perbaikin, tambah ibadahnya sama soalnya. Nah, kalau termasuk yang kurang, kalau termasuk orang yang biasa yang sudah banyak ibadahnya harus dipertahankan, tapi terus ditingkatkan gitu ya. Jadi tidak ada jaminan orang yang sudah kuat ibadahnya nanti bakal kuat terus, enggak. Kecuali dia meningkatkan, yang mempertahankan. Nah, terus dia juga harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi kita pengen jadi orang benar, jadi orang lurus, tapi kita nggak pernah mau ibadah, itu juga susah nantinya, nggak mungkin, ya. Jadi orang kalau pengen kuat imannya harus dengan cara dia perbanyak ibadahnya. Karena untuk supaya kuat itu kan dia akan melalui banyak godaan, ya, akan melalui banyak ujian dalam ibadah tuh dan amal soleh. Ya, kalau dia kuat, istiqomah, terus menundukkan diri, insya Allah dia akan semakin kuat. Ya, jadi orang beriman tuh pasti banyak ujiannya. Ya, sama kayak yang sekolah tuh. Ya, itu kan pas akhir tuh mau ada kenaikan ya, kenaikan kelas atau kenaikan tingkat. Itu harus diuji dulu, dites dulu. Ya. Kalau kuat lulus baru naik. Orang beriman juga sama. Ya, dia akan dites, kalau dia lulus ujiannya kuat, dia akan naik istilahnya tempatnya, makomnya itu di hadapan Allah. Ya. Semakin kan kalau bisa kita semakin tahun tuh semakin naik itunya ya, ibadahnya tuh semakin kuat. Nah, terus yang terakhir ya itu harus mujahadah. Mujahadah itu artinya harus sungguh-sungguh ya dalam ibadah dan beramal soleh itu sungguh-sungguh, jangan dipermainkan gitu maksudnya ya. Kan ada orang-orang ibadah itu hanya sekedar ya daripada nggak enak dilihat orang, dilihat tetangga, dilihat yang udah punya mertua, nggak enak sama mertua gitu ya sama orang tua. Nah, nggak boleh gitu, nanti kelihatan nantinya ngambang. Habis sholat dia melaksanakan kebiasaan jeleknya lagi, habis ibadah biasa lagi. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh dalam ibadahnya.
hanya sekedar ya menutupi ini aja, malu gitu. Itu. Jadi harus ada mujahadah, bersungguh-sungguh ya. Nah, kalau bersungguh-sungguh nanti ada jalan kita dapat hidayah, namanya dapat petunjuk dari Allah. Nah, ini Jadi Allah kan lihat, oh ini hamba ini benar-benar dalam ibadah tuh serius, benar. Nah, nanti dipermudah. amin. Kayak kita belajar, kalau kita belajar serius kan ada kemudahan. Benar. Kalau hanya sekedar main-main ya cenderung nantinya nggak ini, kurang berhasil. Ya. Saya kira itu ya cukup ya. Oke. Iya. Makasih ya Pak, Iya. bermanfaat banget nih. Iya. Sama. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ini Pak. Oke, kalau gitu sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.